Siapkan kopi kalian, karena kita akan menyelami lubang kelinci yang paling gelap dan paling membingungkan dalam sejarah modern. Kita bicara soal Jeffrey Epstein, atau Jeffrey Devil Epstein. Kenapa? Karena sekali lu kontak dengannya, selesai sudah hidup. Dari guru matematika di Brooklyn, sampai jadi penghubung elit global, sampai berakhir di lantai penjara yang dingin. Jeffrey Epstein itu lahir bukan dengan sendok emas. Dia anak pintar dari Coney Island, dan dia jenius matematika yang drop out dari kuliah. Tapi entah gimana caranya, mungkin dia pakai ilmu sihir atau cuma jago bohong, dia bisa ngajar di Dalton School, tempat anak orang paling kaya di New York sekolah. Disinilah dia ketemu sama Maurice Greenberg, bos besar asuransi yang ngeliat Jeffrey dan bilang, kayaknya anak ini bisa jadi predator suatu saat nanti. Di sana dia belajar satu hal yang penting. Orang kaya nggak cuma mau uang, mereka mau akses. Dia keluar dan bikin perusahaan manajemen keuangan sendiri yang cuma nerima klien dengan kekayaan di atas $1 miliar. Satu-satunya klien resminya, Leslie Wexner, bos dari Victoria's Secret. Bayangin, dia pegang kunci berangkas salah satu orang terkaya di dunia. Dari situ, dia mulai beli jet pribadi, beli pulau di Karibia bernama Little Saint James, dan mulai mengundang semua orang. Gimana dia dapat relasi ke tokoh penting? Gampang, dia kasih mereka apa yang gak bisa dibeli dengan uang. Privasi yang berbahaya. Dia punya pesawat Lolita Express yang isinya bukan cuma pramugari, tapi ya kalian tahulah ceritanya. Bill Clinton pernah terbang di sana, Donald Trump dulu juga bilang Jeffrey itu pria yang hebat. Pangeran Andrew dari Inggris bahkan jadi sahabat karibnya. Jeffrey itu kayak lem yang melekatkan rahasia-rahasia kotor para elit. Selama mereka ikut pestanya, mereka terikat sama dia. Nah, ini yang bikin kita di sini heboh. Di tahun 2026 lewat rilis dokumen besar-besaran, kita tahu kalau Jeffrey nggak cuma main di Amerika. Dia punya mata di Indonesia. Kenapa? Karena dia haus akan pengaruh global, dan dia punya catatan soal pembelian rumah mewah Donald Trump oleh keluarga Wijaya dari Sinarmas. Dia punya laporan intelijen soal kabinet Jokowi di 2014 dan kebijakan Sri Mulyani. Dia bukan cuma mau invest, dia mau tahu siapa yang pegang kendali di Asia Tenggara. Dan jangan lupa, folder foto Bali 09 itu. Ada dugaan kuat jaringan ini pernah mampir ke Bali buat latihan kelompok. Latihan kelompok apa ini? Semuanya terlihat baik-baik saja, tapi akhirnya, boom! Akhirnya jatuh juga karena kasus pelecehan seksual di tahun 2008. Dia pernah dipenjara, tapi cuma sebentar. Dia dapat kesepakatan hukum paling ajaib dalam sejarah Florida. Dia bisa keluar penjara siang hari buat kerja. Gua nggak bercanda. Tahun 2019, semuanya berakhir. FBI menggerebek rumahnya di Manhattan dan nemuin ribuan foto dan bukti yang nggak bisa dibantah lagi. Akhirnya Jeffrey Epstein ditangkap, masuk penjara Metropolitan Correctional Center, dan sebelum dia bisa buka mulut di pengadilan buat menyanyi soal siapa saja teman-temannya yang terlibat, dia ditemukan tewas di selnya. Otoritas bilang itu bunuh diri. Tapi internet punya pendapat lain. Dengan kamera CCTV yang mati dan penjaga yang tertidur, itu adalah kebetulan yang paling luar biasa. Jeffrey Epstein mati membawa banyak rahasia. Tapi dokumen-dokumen yang keluar di 2006 ini mulai bicara dari perilaku seks yang menyimpang dengan di bawah umur, simulasi COVID, dan ternyata gurita ini punya tentakel sampai ke Bali dan Jakarta. Ini foto asli dari Jeffrey Epstein. Jadi, apakah ini akhir dari ceritanya? Atau cuma awal dari terbongkarnya semua rahasia elit dunia? Atau Epstein cuma pengelola yang akan digantikan oleh Epstein lainnya? Atau ini cuma distraksi untuk mengalihkan fokus-fokus kita supaya kita teralihkan dengan apa yang terjadi di dunia sebenarnya saat ini?